Saya Yulianto. Saya Sayuti. Saya Lismiarti. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuantan Singingi akan melakukan praktik modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sayuti. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar kiranya Pak hari ini Pak? Oh, alhamdulillah baik Pak, sehat. Luar biasa sekali ya Pak ya. Saya lihat Bapak bersemangat sekali hari ini. Oke, Pak Sayuti hari ini mau melakukan coaching Pak ya? Iya. Oke, baik. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Ya kan, beberapa pertanyaan sebagai pembuka, yaitu utamanya nanti saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian, karena dalam coaching itu tentu ada rubrik penilaian yang harus dipenuhi gitu nanti. Bahwa coaching yang akan Bapak lakukan itu apakah sudah sesuai alur, tentu saja alurnya adalah alur kita. Terus apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya nanti. Sudah siap Pak? Tanya Pak? Sudah. Pertanyaan pertama Pak, ini terkait dengan kompetensi apa yang kiranya akan Bapak kembangkan pada saat coaching nanti? Baik Pak. Rencana kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kalau tidak salah ada 3 Pak ya tadi ya. Iya. Jadi dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, sekiranya kompetensi yang mana yang ingin Bapak tonjolkan atau yang ingin Bapak perkembangkan secara spesifik dari ketiganya ini? Kompetensi rencananya kompetensi yang dikembangkan secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan sekiranya yang lebih spesifik lagi gitu ya Pak. Terus yang terakhir Pak, indikator apa nih yang akan Bapak gunakan dalam menilai ketercapaian daripada tujuan pengembangan kompetensi yang akan Bapak lakukan dalam coaching? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama bisa menemukan solusi dan masalah yang dihadapi pada saat ini. Kemudian yang kedua dapat menemukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi pada saat ini. Oke, jadi ada 2 ya indikator yang sekiranya nanti bisa digunakan untuk menguji ketercapaian daripada coaching tadi. Oke, baik Pak Sayuti, mungkin demikian kiranya kegiatan observasi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti di kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, dan setelahnya nanti ada kegiatan pasca observasi namanya. Selamat melakukan coaching Pak, mudah-mudahan lancar, tiada halangan suatu apapun. Oke, demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Pak Sayuti. Baik Bu Lis, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, bincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan Ibu diskusikan pada hari ini Bu? Begini Pak Sayuti, akhir-akhir ini saya merasa murid kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu monoton gitu Pak. Jadi apa harapan Ibu untuk pembicaraan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar gitu. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas?
Kalau diingat kembali, sepertinya pembelajaran yang saya lakukan sedikit membosankan gitu Pak, terlalu monoton. Kemudian saya kira saya terlalu dominan menguasai pembicaraan di kelas. Saya aja yang cerita di kelas itu. Nah itu saya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat atau berpartisipasi aktif di kelas. Sehingga komunikasi di kelas itu hanya satu arah gitu Pak. Oh, begitu ya. Mm-mm. Dengan situasi demikian, apa nih menurut Ibu yang bisa membangkitkan antusias murid Ibu di kelas? Saya pikir murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan gitu Pak. Saya setuju dan sependapat dengan Ibu untuk menciptakan situasi yang menyenangkan dan tidak membosankan. Menurut Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan? Semestinya pembelajaran harus berpusat pada murid kan Pak. Kemudian murid semestinya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran berlangsung santai tapi menyenangkan dengan adanya games atau ice breaking gitu Pak. Sepertinya akan menarik ya Bu ya. Kemudian kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Saya hanya menggunakan biasanya buku di perpustakaan Pak. Kira-kira apakah ada sumber belajar yang bisa Ibu tambahkan untuk mendukung pembelajaran Ibu di kelas selain buku aja Bu? Apa ya Pak ya? Barangkali video pembelajaran di YouTube, artikel di blog mungkin bisa ya Pak ya, atau tulisan-tulisan yang di internet yang sesuai dengan muatan materi barangkali bisa saya gunakan untuk referensi pembelajaran gitu Pak. Betul sekali Bu. Saya yakin penggunaan berbagai sumber belajar akan memperkaya referensi dan bisa menambahkan antusias murid Ibu di kelas Ibu. Nah, sekarang apa rencana Ibu? Pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar Pak. Kemudian dalam pembelajaran di kelas saya akan melibatkan secara aktif murid-murid, kemudian melakukan extension agar suasana hidup gitu kan Pak. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran sesuai minat dan bakat murid. Rencana yang bagus ya Bu ya. Oh, semoga berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen ya Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar itu agar bervariasi tadi ya Pak ya. Kemudian saya ingin murid-murid itu menjalankan merdeka belajar dalam suasana yang menyenangkan sesuai minat dan bakat mereka gitu Pak. Saya sangat mendukung komitmen mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan-harapan Ibu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan Ibu ini bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana sesuai dengan keinginan sehingga kelas Ibu menjadi hidup. Iya, harapan saya begitu Pak. Saya sangat berterima kasih juga kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, sehingga pembicaraan ini memberi saya perspektif baru agar semakin memperbaiki pembelajaran di kelas. Sama-sama Bu Lis. Kedepannya jika ada kendala atau hal yang ingin diskusikan lagi, silahkan saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Ibu pada kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Selamat siang Pak Sayuti. Siang Pak Yanto. Iya. Saya sudah melihat Bapak melakukan coaching tadi luar biasa Pak ya. Alhamdulillah lancar Pak ya. Lancar Pak. Alhamdulillah. Namun Pak Sayuti, sebelum kegiatan ini kita sudahi, kita akhiri, izinkan saya untuk
melaksanakan tahapan terakhir dari kegiatan kita, yaitu saya ingin menanyakan beberapa sesi terkait dengan beberapa hal yang sudah kita laksanakan tadi gitu. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu kira-kira apa saja nih yang udah Bapak lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator yang sedang yang sedang Bapak ingin capai sesuai dengan rencana. Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, pengetahuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dapat menstimulus coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya dalam pembelajaran yang ia harapkan di dalam coaching. Kemudian dari alur Tirta tadi, saya sudah sangat melihat gambaran dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Oke. Baik Pak, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, saya juga memiliki catatan ya terkait dengan rubrik penilaian yang saya lakukan, ya kan? Yang sudah saya jelaskan di awal bahwa setiap tahap pada alur Tirta yang Bapak gunakan itu sudah memenuhi Pak. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terlihat di dalam proses coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching, yaitu Ibu Rizkyati. Untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira nih Pak, ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan gitu, pasca Bapak melakukan kegiatan coaching yang Bapak lakukan yang seyogianya sudah terlaksana baru saja. Yang ingin saya tingkatkannya akan lebih mendalami terkait alur Tirta dan penerapannya, guna kedepannya dapat melakukan praktik coaching lebih baik lagi. Gitu. Oke, baik Pak. Sepertinya harapan dan rencana Bapak terkait dengan pengembangan kompetensi ini ya sangat jelas sekali Pak target-targetnya. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi rencana Bapak terlaksana dengan baik, tiada halangan satu apapun. Sebagai penutup Pak, ya semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kegiatan ini dan menjadi lebih baik lagi, baik saya sebagai supervisor maupun Bapak sebagai coach, yang mana kedepannya mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita itu bisa dengan mudah kita laksanakan tanpa adanya halangan. Terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk perubahan pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin bisa kembali ke tugas kita masing-masing dan kita berjumpa lagi di lain yang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak.